Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idnihi wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu barikal ladzi bika ya musyaffa'u khassana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala nabiyyuna fi kitabil hadits al-iman kismani. Nisful iman syukrun wa nisful iman sabrun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin insyaallah taala minal alimin amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, tuan guru kami, orang-orang tua kami, bapak ibu dan para santri dan santriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah lupa untuk mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap orang yang hendak menyampaikan sesuatu itu selalu mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya, terlebih lagi kepada diri kita sendiri. Kita wajib mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wajib, soal syukur itu wajib. Yang tidak mensyukuri nikmat Allah maka dihukumi kufur atas nikmat Allah, menyia-nyiakan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang ayat ini sering kita dengar dari para penceramah. Ya. Sering kita dengar bahwa kalau kita bersyukur, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Kalau tidak kita syukuri maka kufur, maka kita itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, dari nikmat yang terkecil Allah, dari nikmat yang besar hingga nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita semuanya. Tetapi disindir oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagi seseorang sekarang, orang-orang sekarang ini banyak yang lalai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya berpikir nikmat yang diberikan kepada diri mereka hanya nikmat berupa harta saja. Nikmat harta saja yang diberikan kepada dia. Itulah yang hanya mereka syukuri. Tetapi mereka lupa dengan nikmat-nikmat yang ada di dalam dirinya dan nikmat-nikmat yang lain Allah berikan kepadanya. Dia lupa, dia hanya mementingkan kalau Allah ngasih rezeki berupa uang, itulah nikmat dari Allah. Dia lupa bahwa bernapas, urat-urat yang Allah susun rapi di diri manusia dan tulang-tulang yang berbagai macam Allah berikan kepada manusia untuk bergerak, untuk duduk, untuk hal-hal yang lainnya, itu mereka lupa, kata Imam Ghazali. Kalaulah manusia itu hanya mensyukuri nikmat harta saja, nikmat makan saja, nikmat minum saja, jadi apa bedanya kita itu sama khimar, kata Imam Ghazali. Apa bedanya? Dia kalau lapar ya makan, dia kalau mau minum ya minum, dia kalau ingin berdiri langsung lari gitu bisa. Jadi apa bedanya? Wa kaifa bi syukri nikmatillahi ta'ala 'alaika, kata Imam Ghazali. Jadi bagaimana mungkin kita disebut orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dirimu, kata Imam Ghazali. Coba. Jadi semua nikmat, bernafas, apakah segala macam, itu semuanya Allah berikan, ya. Itu semuanya Allah berikan kepada diri kita, tetapi kita lupa. Kita hanya mensyukuri nikmat Allah. Kita hanya mengingat Allah ketika keadaan kita itu susah saja.
Ketika kita senang, lupalah semua. Dia minta rezeki tetapi lupa kepada sang pemberi rezeki. Ya. Dia minta kekayaan tetapi lupa kepada yang Maha Rahman. Lupa dia ketika dia senang. Jadi setiap nikmat apa saja kita syukuri, ya kan? Setiap nikmat apa saja yang Allah berikan itulah kita syukuri semuanya. Dengan cara meningkatkan ibadah kita, kita pakai nikmat-nikmat yang Allah berikan dari kepada diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita. Setiap ada nikmat yang Allah berikan, kita tingkatkan ibadah kita dengan nikmat yang Allah berikan. Tidak lupa kita pula bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, Tuan Guru kami, orang-orang tua dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal syafaat, tadi kan kalau kita memperbanyak sholawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Karena untuk syafaat ini yang bisa kita harapkan itu hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain itu belum pada berani gitu loh. Pas lagi marah-marahnya ini Allah nih, pas nanti di yaumil mahsyar, di hari mahsyar, pada mahsyar, itu pas Allah lagi marah-marahnya itu nggak ada yang berani minta syafaat. Di dalam mafhum hadis, di situ diceritakan bahwa ada satu gerombolan nanti datang kepada para anbiya, datang kepada para anbiya untuk mintakan syafaat. Mereka datang mencari Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka bertemu kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka minta syafaat. Wahai Nabiullah, mohonkanlah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami takut dengan murkanya Allah kepada kami di hari ini. Tolong pintalah syafaat. Apa jawaban Nabi Adam? Aku tidak berani mintakan syafaat kepada Allah. Aku tidak pernah melihat Allah marah sebelum ini dan sesudah ini. Tidak pernah aku melihat Allah marah seperti ini. Jadi mintalah kepada Nabi lain. Mereka pun datang kepada Nabi lain, kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka diperintahkan oleh Nabi Adam. Ketika sampai sama juga jawaban Nabi Nuh. Mereka minta syafaat. Takut Nabi Nuh dengan sebab marahnya Allah. Kemudian mereka pun pergi kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga sama. Ketika mereka selesai dari Nabi Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ketika sampai kepada Nabi Musa, sama juga jawabannya. Tak ada yang berani. Nggak ada yang berani, bahkan para anbiya juga. Bagaimana dengan orang-orang yang dulunya hidup bersama kita, ya kan? Yang orang-orang yang kita kira bisa menyelamatkan kita di akhirat, saking cintanya kita kepadanya di dunia, gitu kan? Hidup sama-sama, gitu. Ketika mati, apa berani mintakan syafaat untuk kita? Nggak ada yang berani di kala itu. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Minta sama Nabi Isa, kata Nabi Isa, mintalah kepada kekasihnya Allah, mintalah kepada Habibullah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun datang kepada Nabi Muhammad. Mereka datang sampai kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mintalah syafaat kepada Allah. Sesungguhnya kami takut di hari ini tuh Allah sangat murka kepada seluruh hambanya, kepada seluruh manusia. Allah murka. Tanpa banyak basa-basi, di situ Rasulullah langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat itu diceritakan Rasulullah itu sujud selama 500 tahun lamanya. Begitu selesai sujud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah apa yang engkau minta, niscaya akan aku kabulkan," kata Allah. "Engkau minta syafaat, akan aku terima. Akan aku berikan syafaat untukmu." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ke belakang, "Ya Allah, ummati, ya Allah, umatku, ya Allah, umatku," kata Rasulullah. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad yang imannya sebesar biji zarrah, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka pun masuk satu gerombolan ke dalam surga. Rasulullah nengok lagi, masih ada rupanya sisa, masih ada yang ketinggalan yang belum masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah sujud lagi. Gitu lagi Allah berfirman, angkatlah kepalamu, apa yang kau minta aku berikan, aku kabulkan. Engkau minta syafaat, akan aku berikan syafaatmu. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Allah, ummati ummati, ya Allah. Kemudian umatnya Muhammad yang memiliki iman lebih kecil dari ini, kata Allah, lebih kecil daripada biji zarrah, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka pun semuanya masuk ke dalam surga. Jadi di situ tuh kita memang sangat-sangat mengharapkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dengan memperbanyak apa ya? Salah satunya dengan memperbanyak salawat. Kemudian mengamalkan sunnah-sunnahnya, gitu kan? Disitulah agar kita itu diakui menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita itu kadang kalau ditanya cinta nggak sama Rasulullah, cinta. Sayang nggak sama Rasulullah, sayang. Rindu nggak sama Rasulullah, rindu. Sedangkan Rasulullah bersabda dalam hadis, man ahabba syai'an aktsaru alaihi min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan memperbanyak menyebutkan sesuatu itu. Ya. Tapi kita jarang untuk menyebutkan nama Rasulullah SAW. Jarang berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi mana bukti rasa cinta itu? Orang kalau udah cinta, rindu, itu harus dengan pembuktian, bukan dengan ucapan. Kalau dia katanya rindu, tapi hanya ucapannya saja, tidak ada pembuktian, tidak ada pengorbanan, isinya hanya dusta. Ya. Kalau kita rindu sama Rasulullah, sayang sama Rasulullah, kita banyak-banyak salawat kepada Rasulullah. Tidak sanggup kita awalnya untuk mengamalkan sunnah, banyak-banyak untuk mengamalkan sunnah kita belum sanggup. Ya salah satunya kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu. Awalnya kita memang susah untuk mencintai orang yang tidak ada di hadapan kita, itu memang susah, sulit. Tetapi kalau udah cinta dengan orang, bahkan dengan orang yang belum bisa kita lihat wajahnya secara langsung atau tidak pernah kita ketemuin, itu cintanya cinta banget itu. Beda sama orang yang tiap hari ketemu. Ya. Makanya ada orang-orang makrifat, orang-orang yang kenal sama Allah, kenal dekat sama Allah. Itu kalau dia makrifatnya makin tinggi, kecintaannya makin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia lupa dirinya siapa. Ya. Sampai dia lupa dirinya siapa. Kalau ditanya, di mana Allah? Aku Allah. Aku Allah. Sampai kayak gitu itu ada. Imam Ghazali menceritakan kalau orang yang makrifatnya terlalu tinggi, saking tingginya itu bahkan dirinya saja dia akui bahwa dirinya itu Allah. Kalau ditanya, itu saking cintanya. Ya. Hadirin tuan guru kami, orang-orang tua, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu Rasulullah itu sebelum kita lahir itu udah cinta luan sama kita. Bagaimana dengan kita? Apakah sekarang ini udah cinta sama Rasul? Ya, udah sayang nggak sama Rasulullah? Udah rindu? Udah ada nggak rasa rindu kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kata Rasulullah, bahkan kalau belum ada rasa cinta itu, dengan mengamalkan sunnahnya dia itu sudah menjadi bukti bahwa kita itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dengan mengamalkan sunnah Rasulullah, maka barang siapa yang cinta kepadaku, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Kan gitu. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia mengamalkan sunnahku. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku, berarti masuk surga bersamaku. Ya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mohon maaf, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka masuk surga bersamaku, kata Rasulullah SAW. Kan gitu. Tak perlulah, tak payah kita tumbuhkan rasa cinta kita dalam hati
cukup membuktikannya hanya dengan mengamalkan sunnah Rasulullah, banyak-banyak salawat kepada Rasulullah, itu udah cukup gitu. Karena memang untuk menumbuhkan rasa cinta kepada orang yang tidak ada di hadapan kita itu memang susah, sulit gitu. Sulit untuk menunjukkannya gitu. Dengan kita tahu namanya aja, sikapnya dari orang yang cerita-cerita atau kita dapat dari buku-buku kisah-kisah beliau. Di situ, kalau dari situ aja kita tumbuh rasa cinta kita itu, masya Allah sama Rasulullah itu. Ya. Kalau belum tumbuh ya banyak-banyak dulu ucapkan namanya, banyak-banyak dulu mengamalkan sunnahnya. Dengan begitu insya Allah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata saya yang salah, dimaklumi. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang khilaf datang daripada kesalahan dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaji, santri dan santriyah yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini seluruhnya kita mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke haribaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau, istiqomah dengan ajaran yang beliau bawa, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit orang-orang tua kami, nah sudah jam 9:30, anak-anak diharapkan diam nak, tertib bentar aja. Sudah tertib insya Allah. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, santri dan santria yang dimuliakan Allah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz muda kita, Ustadz Faruk Surbakti, tentang bagaimana dahsyatnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat huru haranya padang mahsyar. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua kami, kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang terakhir. Banyak orang mengatakan mumpung masih hidup dipuas-puaskan, karena hidup cuma sekali. Mumpung masih hidup puas-puas. Subhanallah. Mumpung subhanallah.
Subhanallah. Mumpung hidup sekali dipuas-puaskan. Karena setelah mati ya sudah. Melek, nah gitu. Siap melek, golek, gitu. Bergolek, apa istilah orang-orang tua dulu? Nyekek. Bernyekek, nelek. Bernelek, mate. Nggak sekedar itu hidup, nggak sesimpel itu orang-orang tua kami. Melek, golek, kemudian nyekek, siap nyekek, nelek, bernelek, mate. Cuma itu enggak. Ini yang kita jalani orang-orang tua kami. Ini sudah fase kedua, sudah alam yang kedua. Yang pertama kita di alam ruh, sudah kita lalui itu, cuma kita nggak merasakannya. Kemudian sekarang ini di dunia, alam yang kedua, fase yang kedua, alam dunia. Nanti suatu saat Bapak Ibu, cepat atau lambat, makanya hidup itu nggak boleh suka-suka hati, karena kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita. Ya, kita nggak ngerti kapan kita kembali kepada Allah, dalam keadaan apa. Ini yang membuat orang-orang yang soleh itu banyak nangis begitu Bapak Ibu, banyak sedih itu. Nanti aku mati dalam keadaan apa ya? Kalau mati semua kita mati. Semua kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, mati saya dalam keadaan apa ya? Di mana ya? Ini jadi pertanyaan besar ini, jadi PR bagi kita. Agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah mati, meninggal dunia, kita pindah alam. Namanya alam kubur. Di kubur itu ditanya sama dua malaikat, namanya Mungkar dan Nakir. Bukan mungkar mangkir ya. Mangkir itu di rumah sakit. Mungkar malaikat, oh mungkar mangkir. Bukan mungkar mangkir, mungkar nakir. Mungkar nakir, dua malaikat. Dan di kubur tuh ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ditanya itu. Kemudian apa agamamu, apa kiblatmu, siapa imammu, siapa saudaramu. Kalau di dunia Bapak Ibu, di dunia kalau ujian soalnya dikasih, jawabannya nggak diberikan. Betul. Kalau ujian dunia, entah kalau ujian sekarang nggak tahu. Itu soalnya dikasihkan, tapi jawabannya belum. Tapi kalau soal dikubur, pertanyaan dikubur, sebelum ditanya jawabannya sudah dibocorkan Nabi. Dikasih tahu pertanyaannya, dikasih tahu jawabannya. Tapi yang perlu dipahami, orang jawab dikubur tuh nggak pakai mulut. Nah ini yang payahnya ini, nggak pakai mulut. Tengok di surah Yasin tuh, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna aydihim. Pak Bu, minimal satu hari satu ayat dihafal Bapak Ibu, biar hafal surah Yasin. Kalau hafal mudah, nggak pegang Quran pun bisa baca Yasin. Ini kalau nggak hafal, nek lali nggawa Quran lali Yasin nih. Waduh, Qurannya tinggal pula ini. Atau Qurannya
tinggal dibawa kacamatanya pula lupa. Waduh, bayang yuk, ngopo bacaan ini. Satu hari satu ayat aja. Ya, di stop. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari itu kami kunci mulut mereka. Mulut nggak bisa ngomong ini. Terus al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangannya ngomong, kakinya ngomong, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabnya nggak pakai mulut, jawabnya itu pakai amal. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kira-kira waktu hidup kita menjadikan Allah sebagai Tuhan nggak? Gimana kalau kita jadikan Allah sebagai Tuhan? Kalau diperintah laksanakan, dipanggil datang, dilarang jangan kerjakan. Baru bisa jawab Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Mana juga? Siapa nabimu? Bisa kira-kira jawab Nabi Muhammad tuh nabiku. Kalau kita nggak pernah lisan kita berselawat kepada Nabi. Tadi disampaikan keutamaan selawat, ya. Jangan lupa selawat sama Nabi tiap hari. Bibir kita nggak pernah selawat. Hidupkan sunnah Nabi pun nggak mau. Bahkan mohon maaf, udah nggak mau hidupkan sunnah Nabi, ngejek sunnah Nabi pula. Wah, ngeri ini. Kalau kita nggak sanggup ngamalkan sunnah, ya sudah, jangan diejek. Mohon maaf Bapak Ibu, kan baru-baru berapa bulan yang lalu lagi viral-viralnya itu film apa tuh, bid'ah. Walid nggak Dewi. Nggak begini, saya paham. Saya kalau untuk kami itu bagus, kalangan pesantren jadi pelajaran. Jangan begitu. Kita sudah pakai jubah, kita pakai serban, tiba-tiba kita nipu umat, itu bagus sama kami. Tapi kadang-kadang orang-orang yang di luar nggak kenal agama, pakai jubah, pakai serban berarti Walid. Nah, gitu dipanggil. Kemana-mana Walid, mana-mana Walid, Walid Nadiwi. Ini yang bahayanya ini. Akhirnya orang nggak mau pakai jubah serban lagi. Mau di pesantren, jangan di pesantren. Pesantren itu bahaya. Ini yang bahayanya. Jangan ikut-ikutan orang-orang tua kami. Karena bagaimanapun jubah serban ini sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau nggak pernah selawat, nggak ngidupkan sunnah Nabi, bisa jawab Nabi itu, Muhammad tuh nabiku. Kira-kira ada majelis kita nggak mau duduk, majelis selawat kita nggak mau gabung, kira-kira bisa jawab Nabi itu, Nabi Muhammad nabiku? Karena di sana jawabnya pakai amal. Dari kubur kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, ini yang ngeri. Matahari satu jengkal dari kepala, bayangkan. Sekarang kok panas yang wah, orang ampun, wah panas itu, wah panas. Udah pakai kipas pun masih panas. Itu yang jauh dari bumi itu. Kira-kira kalau satu jengkal bagaimana? Anturannya begini Bapak Ibu. Oh iya. Kalau orang beriman kayak manapun keadaan itu bisa jadi pelajaran. Panas sih kok ini. Nang akhirat kepinggu yo. Nah gitu. Panas. Panas. Kudu ngono ae. Panas. Tenan iki panas. Ini panas ya. Kira-kira dimasak cemana nanti ya? Satu jengkal dari kepala itu. Nah, di saat itu tadi disampaikan Allah sedang marah. Kalau dalam rumah tangga suami lagi marah itu kan istri takut, anak-anak mau ngomong pun segen. Gimana bapak upaya ibu ucok? Kok dimarahi pula mama? Takut. Ini bukan suami, bukan kepala desa, bukan camat, bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden. Yang marah itu Allah. Allah marah. Gak ada yang berani, Nabi pun gak berani. Datang Nabi Adam, tolonglah mintakan. Wah, aku pun takut sama Allah ini. Allah lagi marah ini.
Aku dulu pernah buat kesalahan, kata Nabi Adam, makan buah yang dilarang, buah khuldi itu, sampai diturunkan ke bumi. Takut aku, nggak berani, Allah lagi marah ini. Coba datang sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman itu, kekasihnya Allah. Datang sama Nabi Ibrahim, wah aku pun takut, Allah ngeri nih. Oh takut Nabi aja takut. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira di saat itu kita kan ada juga nih, Nabi menceritakan hadis ini kan, yang akan terjadi. Berarti kan waktu itu kita ada itu. Kira-kira keadaan kita bagaimana? Ya Allah ya Rabbi, Nabi aja takut, Rasul aja takut, kita bagaimana hadirin yang mulia? Ya Allah ya Rabbi. Datanglah sama Nabi Musa, coba minta tolong. Nabi Musa itu kalimullah, pernah berdialog dengan Allah. Cuma yang perlu dipahami, kalau ada cerita hadis Nabi Musa berdialog dengan Allah, Allah berfirman, itu bahasanya nggak kayak kita begini, nggak kita ngomong-ngomong begini, karena Allah berbicara berkata-kata laisa bisautin wala harfin, nggak pakai suara, nggak pakai huruf, langsung diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah minta tolong bataran Nabi Musa, aku pun takut ini, nggak berani. Cobalah datang sama Nabi Isa. Nabi Isa itu ruhullah, langsung diciptakan dengan kekuasaan Allah, nggak punya ayah, Allah yang langsung menciptakannya. Minta tolong sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku pun takut juga ini. Coba datang kepada Nabi Muhammad, Ishfa' lana ya habibana, Ishfa' lana. Kalau orang Sumberjo udah paham tuh. Nampak lana sering selawatan. Tapi kalau nggak pernah selawatan ngopoi. Ishfa' lana, berikan syafaat kepada Nabi, berikan syafaat kepada kami Nabi. Baru yang bisa ngasih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar Bapak Ibu, ya, belajar kita sikit-sikit istiqomah salawat, kemudian sikit-sikit belajar menghidupkan sunnah Nabi, ya, kemudian belajar istiqomah duduk di majelis yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit orang-orang untuk kami, ini permasalahan sholat, ya, permasalahan sholat ini sering kita dengar lah ini, dan pernah saya sampaikan juga, masalah sholat, masalah fikih ini, agar bagaimana sholat kita betul. Itu pentingnya belajar ngaji. Saya ada niat memang Bapak Ibu, ini kan majelisnya majelis umum, kita buat majelis khusus belajar fikih, belajar Quran, kita cari 1 malam atau 2 minggu sekali, ya. Nanti kalau saya nggak bisa kan banyak mu'alim-mu'alim di sini, atau 2 minggu sekali belajar Quran, belajar fikih, cara sholat yang betul. Karena begini, dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin, ada hadis begini, al-ilmu imamul amal. Dengar mari, ilmu ini dengar. Al-ilmu imamul amal, ilmu itu imamnya amal. Wal amalu tabi'uhu, amal itu yang ngikut. Jadi ilmu itu imamnya, amal itu makmumnya. Kalau kita beramal tanpa ilmu, nanti amalnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang perlu diperhatikan ketika sholat ini, perhatikan nak, ya. Nanti yang lain-lain bisa di rumah nanti. Perhatikan, ini majelis mulia ini, ya. Dalam sholat Bapak Ibu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan ketika sholat ini, rukun-rukun sholat diperhatikan. Rukun-rukun sholat.
Kan rukun sholat tuh ada 13 ya. Itu dari kecil kita sudah menghafal rukun sholat 13. Cuma yang perlu diperhatikan, dari 13 rukun sholat itu kan ada pembahagiannya. Ada rukun kolbi, rukun pakai hati. Jadi semalam di perwiridan ibu-ibu saya sampaikan, rukun hati itu niat. Niat itu bukan usolli fardhol isya'i. Jangan salah. Bukan usolli fardhol maghribi. Kalau usolli fardhol maghribi itu namanya lafaz niat. Kapan niat? Beriringan dengan takbiratul ihram. Jadi perlu diperhatikan kalau sholat anak-anak, jangan main-main. Allah di hati. Allah sebelum sholat kan dilapaskan usolli fardhul maghribi salasa rakaatin. Mustaqbilal kiblati adaan. Kalau ibu-ibu sendiri di rumah lillahi ta'ala. Kalau kita makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah diiringkan di hati itu. Kalau sempat ketika Allah gak ada niat sholat di hati, berarti kita sholat gak pakai niat. Maka sholatnya tidak sah. Karena niat itu adalah rukun qalbi, rukun yang menggunakan hati. Hadirin yang mulia, ini perhatikan nih niat tuh. Nah, yang kedua tadi rukun qalbi yang pertama niat. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli itu pakai ucapan, dilapaskan, nggak boleh diem aja. Itu rukun qauli itu ada arkanul qauli khamsatun, ada 5 rukun qauli pakai ucapan. Yang pertama rukun qauli itu membaca takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah. Kalau sholat nggak boleh diem aja Bapak Ibu. Loh, ini menengahi, nggak boleh. Harus ada diucapkan Allahu akbar. Itunya harus ada. Karena takbiratul ihram itu adalah rukun qauli, rukun yang menggunakan ucapannya, jangan lupa ini. Nah, satu takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim, termasuk bahagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi kalau baca Fatihah sholat pun begitu, ojo menengahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Harus ada diucapkan. Jangan diem aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minimal begitu. Dengar telinga sendiri. Karena membaca Fatihah itu adalah rukun qauli. Makanya penting belajar Fatihah Bapak Ibu. Iya. Agar Fatihah kita itu betul. Nek wis belajar nggak dapat, lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamha-nya jangan alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belajar. Karena Fatihah itu rukun sholat. Kalau sudah belajar ngaji nggak dapat juga, kita lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang wajibnya belajarnya bukan dapatnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Baca Fatihah itu dilapaskan. Kemudian tasyahudul akhir, membaca tasyahud akhir, diduduk tasawuf terakhir at-tahiyatul mubarakatus, itu dilapaskan, jangan diem aja. Tahiyatul mubarakatus, sholawat. Itu pun sebetulnya tasawuf akhir tuh mesti disimakkan. Iya. Kadang-kadang salah. At-tahiyatul, nana kalau disimakkan
At-tahiyatul, bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Tuh rukun sholat itu, pakai ucapan, jangan diem aja. Kemudian yang keempat, berselawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 4. Terakhir salam yang pertama. Kalau salam yang kedua hukumnya sunnah, hadirin yang mulia. Ini rukun qoli. Saya ulangi, rukun qoli tadi ada 5. Pertama membaca takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat selawat pada tasyahud akhir, yang kelima salam yang pertama. Kemudian yang ketiga rukun fi'li, perbuatan. Itu ada 6. Yang pertama berdiri bagi yang mampu. Ini saya ulang-ulang karena ini penting Bapak Ibu. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib itu rukun. Artinya ketika kita sanggup berdiri nggak boleh sholatnya duduk. Kalau sholat sunnah boleh. Ibu sholat tahajud, sholat qobliyah ba'diyah, kalau capek bisa berdiri, sholatnya duduk sah, cuma pahalanya berkurang. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Selama kita sanggup berdiri, wajib sholatnya berdiri. Mohon maaf Pak, gini Pak, dipikir. Contoh nih, contoh. Orang kena asam urat, ya, dia nggak bisa berdiri. Boleh sholatnya duduk? Boleh, karena nggak sanggup berdiri. Tapi ulama-ulama kita mengatakan, usahakan Pak, Bu, kalau kita nggak bisa berdiri, jangan sholatnya di kursi. Sholatnya di bawah duduknya. Kenapa? Nanti kalau kita sholat di kursi, kita nggak bisa sujud. Kan tadi nggak sanggup cuma berdirinya, sujudnya bisa. Bisa berarti sujudnya wajib. Ada kaidah di usul fikih begini, al-maisur la yaskutu bil maksur. Yang mudah itu tidak gugur kewajibannya dengan ada yang mudah. Yang mudah itu tidak gugur kewajiban dengan ada yang susah. Dia nggak sanggup berdiri, boleh duduk, boleh. Sujud dia bisa. Maka dia wajib sujud. Jadi jangan kalau dia sanggup berdiri nggak boleh sholatnya duduk. Itu rukun sholat itu. Yang berikutnya ruku. Perhatikan, sini. Perhatikan. Mana Bang Roni? Sini. Roni mana? Sarian sini, Sarian. Perhatikan Bu, mana sini. Kalau ruku, Bapak Ibu, ya, ruku. Ini diusahakan Bu. Nanti di rumah praktekkan sama Bapak Ibu. Kon delok iki ruku lurus enggak iki ya. Nah, iki roto. Kurang tunduk sedikit. Diusahakan sempurna ruku. Ini agak tunduk kepalanya. Lagi. Tunduk nih. Ini seperti papan. Diusahakan nanti di rumah dites. Coba iki Pak, delok iki Pak. Apa iki? Kurang meneh. Jadi diusahakan begini ruku ini, ya. Nah, rata. Nanti bapak-bapak tanya ibu iki delok iki mak iki sapa iki? Lurus sapa iki? Memang sholat harus begitu. Nah, nggak boleh ruku begini. Ngayun. Enggak ruku, berdiri, ruku. Ngayun. 1, 2, 3. Ini yang bahaya. Sampai ngayun. Jayan coba tes lagi. Ngayun. Ngayun ada pirnya dia. 1, 2, 3. 3 kali bergerak-gerak ketika sholat bisa membatalkan sholat. Hati-hati. Nih rukun sholat fi'li yang kedua, ruku.
Yang berikutnya itidal. Kalau itidal sama. Kalau itidal yang banyak penyakitnya, sami Allahu liman hamidah. Tangan ini. Hati-hati nih. Sami Allahu liman hamidah. Dan sami Allahu liman hamidah. Siji, loro, telu, patah salatnya. Hati-hati ini rukun sholat. Jangan gini loh Bapak Ibu. Udah bertahun-tahun kita sholat, rupanya sholat kita nggak pakai ilmu karena kita nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Kan belajar tuh hukumnya wajib. Nanti kalau kita nggak pakai ilmu, sholatnya nggak diterima di hadapan Allah. Jadi betul-betul diperhatikan. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah. Ini kalau yang sudah pernah jangan dilaksanakan lagi nih. Tidak. Dah. Yang berikutnya sujud. Misalnya. Sujud. Ini yang paling banyak, Pak. Sujud ini. Kok ada pesanan? Ada pesanan sujudnya. Perhatikan, Bu. Sujud. Ya. Duduk dulu. Yang perlu diperhatikan, ini sering saya perhatikan, saya sampaikan. Rukun anggota sujud itu, balik dulu. Balik ke sana loh. Rukun sujud itu anggota sujud ada 7. Ini perlu diperhatikan. Anggota sujud ada 7. Kening atau jidat, garis miring, batu. Wah, ini. Dalam bahasa Jawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anggota sujud. Ini waktu sujud wajib kena semua ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau hidung nggak wajib, hukumnya sunnah. Saya sampaikan di malam tahun baru Hijriah semalam, sempat wajib hidung, hancur orang Indonesia. Wah, payah. Gini sujudnya. Nek wong Arab ono begitu sujud langsung kena dia tuh. Ono mancung-mancung hidungnya. Kita orang Indonesia mancung juga, mancungnya ke dalam. Wah, gini sujudnya. Kalau sempat wajib payah. Maka ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Abdolnya memang kalau sujud ini kena sama hidung, tapi kalau hidungnya nggak kena tetap sah. Karena hidung ini hukumnya sunnah. Yang wajib ini. Dan ini perlu diperhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Lancar kaji karena diulang. Nah, sekali-sekali agak begini tidak apa-apa lah. Tahan, Bu. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau kening wajib terbuka, nggak boleh tertutup, terlapisi. Kalau pakai lobe, Pak, pakai peci, anak-anak pakai serban, hati-hati. Jangan sampai ibu-ibu pakai mukena, jangan nutupi jidatnya. Nutup ini. Wah, lobe, peci, serban, ibu-ibu pakai mukena, jangan sampai nutup jidatnya habis. Ditutup jidatnya. Nanti kalau sujud gini, berarti disujud di atas serbannya, lobenya, pecinya, mukenanya. Berarti antara kening dengan tempat sujudnya ada yang menghalangi. Sementara ini wajib terbuka, nggak boleh terhalangi. Kalau terhalangi dengan benda, maka sujudnya tidak sah. Hati-hati. Makanya ibu-ibu kalau sholat pakai mukena hati-hati. Ojo mukenain jatuh dulu. Ini kan sering disampaikan nih, jangan mukenanya jatuh, nanti sujudnya di atas mukenanya. Karena ini anggota sujud yang wajib terbuka. Kanan, kalau tangan, telapak tangan sunnah. Kalau terlapisi masih sah. Hukumnya sunnah, cuma makruh. Sunnahnya terbuka, nggak terlapisi. Kalau ini aurat, tertutup wajib. Kemudian di ujung kaki, sini saya lihat. Nah ini, Bu. Pak, perhatikan kalau sujud, Pak. Nah, sujud. Ininya, nekuk, Pak, nggak bisa. Nah, kalau sakit ditempelkan lah minimal sedikit. Nek sakit, jangan di gini. Wah, sujudnya gini, melengkung ini. Melengkungnya bukan ke dalam sana, keluar. Nanti sujudnya bisa nggak sah. Ini hati-hati nih. Nah, kalau bisa sempurnanya begini, ini sujudnya. Berarti ini karena ini anggota sujud. Kalau ketika sujud ininya nggak kena tempat sujud, nanti sujudnya tidak
sah. Hadirin yang mulia, kalau sujudnya nggak sah, sholatnya nanti tidak sah. Kemudian yang berikutnya membaca duduk tasyahud, duduk di antara dua sujud, ini biasa. Kemudian yang terakhir duduk tasyahud akhir, ini rukun fi'li. Kemudian yang terakhir rukun maknawi, yaitu tertib di antara rukun-rukun sholat. Maksudnya Bapak Ibu, kita sholatnya harus hati-hati. Inilah amal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya hidup ini nggak payah Bapak Ibu. Yang perintah Allah laksanakan. Perintah Allah kan nggak berat-berat sih. Satu hari sholat cuma 5 kali Allah minta. Kalau satu hari 50 kali kayak pertama kali Isra Mi'raj mungkin iyalah. Satu hari 5 kali subuh. Kita belum berangkat kerja. Kalau ada kemauan ada 1000 jalan. Tapi memang kalau nggak ada kemauan ada 1000 alasan itu. Yalah ngantuk lah, capek lah. Sebelum berangkat kerja subuh, zuhur lagi istirahat. Kerja apapun zuhur istirahat. Asar kadang-kadang udah pulang. Maghrib sudah di rumah, isya sudah di rumah. Nggak ada yang bertentangan dengan akal, nggak ada. 5 kali Allah wajibkan satu hari satu malam. Tolong dijaga hadirin yang mulia. Puasa 1 bulan cuma 1 tahun 1 bulannya sekali. Bukan tiap hari kita puasa. Itu pun bagi yang mampu. Kalau ada uzur boleh nggak puasa. Zakat bagi yang mampu. Haji umroh bagi yang mampu. Jadi nggak payah hidup. Yang diperintahkan Allah kita laksanakan. Kemudian yang dilarang Allah kita tinggalkan. Insya Allah kalau kita berpegang teguh ini, kita wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis kita ini barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pertama kita datang berapa jam kan Ibu? 2 jaman. Wah ini nggak sia-sia, ini tercatat di lauhul mahfuznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kalau nggak percaya mati sekarang. Kalau memang nggak betul yang saya bilang, boleh balik lagi. Ayo siapa yang berani Bapak Ibu? Wah, aku nggak percaya, boleh mati. Nanti kalau nggak betul boleh balik ke dunia lagi. Ini sudah tercatat di lauhul mahfuz ini. Catatan amal tuh 2 jam. Untuk ibadah menghadap Allah, ini yang kita bawa untuk kembali kepada Allah. Kalau yang di rumah-rumah yang nggak ada ibadah, kosong, ibarat kaset tuh rekamannya kosong, sedihnya ya Allah ya Rabbi. Lihat di fadilah amal. Kalau begitu sholat isya Bu, orang terbagi 3. Ada orang yang menghabiskan malamnya untuk ketaatan kepada Allah, ini satu golongan ini. Yang kedua, ada orang menghabiskan malamnya untuk maksiat kepada Allah, sedih kan. Ada yang ketiga, dia nggak dapat pahala juga nggak dapat dosa. Siap isya langsung turu, dapat pahala enggak, kemudian dosa tidak dapat. Beruntung kita ini ya. Dan kita baru tahu nikmat duduk majelis ini nanti Bu, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara kita dulu yang pernah ikut majelis sekarang sudah meninggal dunia, dikubur kalau malam minggu nangis. Kalau aku masih hidup ya Allah, aku duduk majelis ya Allah. Iya, udah mati baru tahu. Balikkan lagi aku mau duduk majelis ya Allah. Cuma kalau sudah meninggal nggak bisa lagi, karena sudah meninggal dunia tinggal pembalasan amal. Mudah-mudahan barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kehilapan, kekurangan, saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedekahnya semuanya diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah.